Hai. Apa ya? Mungkin saatnya gue speak up lagi. Speak up buat podcast. Sekarang tuh hari apa sekarang? Mungkin hari Rabu ya. Soalnya udah malam banget ini. Jam 1 lebih 23, 24 tuh baru rubah. Dan sekarang tuh minggu kedua di bulan Agustus di tahun 2020. Oke, selamat datang di Teaser Live Podcast. Oke. Oh iya, kemarin hari Jumat tuh Idul Adha. Selamat Idul Adha buat yang merayakannya. Pada kurban nggak? Ya kan, harga hewan kurban kan nggak lebih mahal dari para sepedanya ya. Yang pada mau beli sepeda tuh lihat dulu harusnya harganya lebih mahal dari hewan kurban atau enggak. Lagian lagi marak banget sih sekarang gara-gara si COVID ini, jadi pada beli sepeda. Gara-garanya mungkin di Jakarta sih awalnya, yang CFD-nya dirubah jadi buat bersepeda, terus ada jalur-jalur sepeda baru gitu kan. Ya mungkin pemerintahan di Pemprov Jakarta sengaja sih buat buat kebiasaannya dirubah gitu. Kalau CFD kan pada jalan-jalan berkerumun, kalau sepeda juga nggak terlalu lah, karena kalau kita pakai sepeda kan ada jarak gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Gak banyak yang pengen gue speak up di sini sih, cuman ya kepikiran aja gitu. Kepikiran hal-hal yang gue pikirin, gue lihat sehari-hari, terus gue alamin beberapa waktu ini. Yang paling pengen gue bahas sebenarnya itu sekolah daring. Tau daring nggak? Daring itu sebenarnya online, jadi bukan ada yang bilang kan gue sekolah daring online gitu. Online sama daring itu sama-sama aja, itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau daring itu dalam jaringan itu, kalau di bahasa Inggrisnya jadi online gitu kan. Kalau luar jaringan itu luring, itu offline berarti. Sama aja sih, cuman beda di bahasa aja. Itu bahasa bakunya ke bahasa Indonesia. Bahkan di istilah IT gitu ada hal yang lebih aneh sebenarnya. Kayak server di bahasa komputernya atau bahasa bakunya, bukan bahasa komputer ya, bahasa bakunya bahasa Indonesia itu namanya Paladen. Gue juga pas waktu denger itu aneh banget, kenapa jadi Paladen sih. Dan gue belum baca secara gini lah di kamus KBBI itu Paladen itu maksudnya apa itu. Oke, balik lagi ke sekolah daring itu. Sebenarnya gue ngalamin juga sih kemarin tuh, gue ngajar anak gue, bukan ngajar sih, dampingin anak gue buat ngerjain tugas-tugas sekolahnya, karena memang keterbatasan perangkat juga sih, karena ya anak gue sekolah di di daerah lah, bukan sekolah di kota gitu. Kalau di kota-kota kan kayak sekolah-sekolah Al-Azhar, terus IK, IC itu pakai Zoom gitu kan, pakai Zoom atau pakai Skype atau gue nggak tahu lah. Yang pasti yang sekarang lagi dipakai tuh pakai Zoom aplikasinya. Itu tetap muka lewat webcam gitu kan, lewat PC atau lewat HP. Nanti di situ gurunya ngajar atau gimana. Tapi kalau di daerah tuh nggak seperti itu, karena keterbatasan si murid-muridnya. Mereka nggak punya perangkat komputer kadang kan.
ya secara sekolah di kampung lah gitu kan, kalau bisa dibilang gitu. Kalau sekolah di kota kan orang-orang yang berada semua sih rata-rata. Kalau di kampung kan HP juga mereka belum tentu punya orang tuanya. Banyak yang orang tua yang ya mungkin maaf di sini bukan gua gimana gitu, cuman mereka juga nggak lulus SD kadang, tapi anaknya pengen lebih dari orang tuanya. Dan mereka juga yang gue kenal nih, mereka nggak pegang HP sama sekali. Jadi ada tetangga gue gitulah, dia nggak lulus, nggak sekolah tinggi lah, bukan nggak lulus sih, nggak sekolah sampai tinggi banget. Dia sama sekali nggak pegang HP. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh ke kakaknya, sedangkan kakaknya juga kerja kan, nggak standby di situ. Ke kakak sih yang anak sekolahnya, berarti anak si orang tuanya juga sih. Ya gitulah pokoknya. Jadi memang keterbatasan resource juga sih, keterbatasan sumber daya, infrastruktur buat sekolah daring tuh kerasa banget. Jadi jangan dipukul rata sih sebenarnya, jangan dipukul rata karena di pusat kebijakannya gitu, di daerah juga harus ngikutin, nggak bisa kayak gitu. Karena di daerah itu nggak semuanya kayak di pusat lah, infrastruktur memang memadai, terus orang-orangnya juga ya ekonominya menengah ke atas lah, mereka bisa memfasilitasi anak-anaknya buat punya handphone, beli kuota dan lain-lain. Sedangkan di daerah tuh makan sehari sekali juga udah alhamdulillah. Sekolah juga karena sekolah negeri kan gratis ya untuk saat ini kan, ya mereka juga ada bersyukur banget ada sekolah gratis gitu, digratiskan oleh pemerintah. Jangan dibebankan lagi dengan hal yang harus sekolah daring seperti itu. Perangkat-perangkatnya yang memang harus ada. Makanya anak gua juga itu materi-materinya by WA gitu kan, ada WA group gitu, terus nanti dikasih materi bentuknya apalah PDF atau chat gitu, nanti kerjain gitu kan. Buku-buku temanya dikasih juga sih, buku-buku paketnya gitu dikasih pinjam juga dari sekolah, ada yang beli, ada yang memang dikasih pinjam gitulah dari sekolahnya. Nah yang jadi masalahnya cara ngajar sih, cara ngebimbing anak tuh sulit banget gitu kan. Sebagai perbandingan lah, gue pernah jadi dosen juga, jadi lebih baik gue ngajar puluhan mahasiswa dibanding satu orang anak SD dan itu anak gue. Itu sulit banget sumpah, sulit banget. Kenapa sulitnya? Gini deh, kalau pengalaman lah, kalau kita ngajar, kalau kita sekolah itu kita tuh segan banget sama guru atau sama dosen gitu kan, segan banget, hingga apapun yang diperintah oleh guru dan dosen itu pasti diturutin. Ya sekarang anak kita kecil sampai yang segede gini sekarang gitu masih sekolah lah. Anak gue aja dari kecil, dari dia bayi kan bareng sama gue. Namanya anak itu pasti ada nggak nurutnya sama orang tua. Walaupun dimarahin kayak gimana sama orang tuanya, tetap aja ntar ada yang nurutnya. Manja juga, ego juga. Nah itu yang jadi susah gitu kan. Bukan hal yang mudah itu, mengajar anak tuh bukan hal yang mudah. Apalagi ini pelajaran sekolah yang kita udah terlampau jauh banget gitu kan. Sekarang gue umur udah banyak lah gitu, berapa tahun yang lalu gitu, berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, mungkin 20 tahun yang lalu juga lebih lah. Waktu SD tuh gue SD di antara tahun 90 sampai 97 atau 96 gitu loh, jauh banget kan. Ketahuan gue tuanya. Tapi memang nyatanya seperti itu sih. Jadi itu mungkin kurikulum juga udah rubah banyak ya dari gua dulu sekolah sampai sekarang. Dan yang namanya sekolah itu makin tinggi itu makin ngejurus gitu kan, makin mengkerucut. Yang dulunya belajar tentang matematik cuman hal-hal yang seperti itu, yang jalannya panjang-panjang gitu. Semenjak kuliah gitu gua jalannya yang sempit-sempit. Yang singkat-singkat sih, dipersingkat semuanya gitu. Makanya pas waktu ngajar anak gue pernah ngalamin gini. Satu tuh ada tugas sekolahnya, ada tugas kuliah
kuliah lagi. Aduh, ini udah malam banget nih, udah nggak fokus gue gara-gara tadi siang. Jadi ada tugas sekolahnya matematika gitu. Nah, gue pakai metode gue yang gue bisa ya, dan hasilnya sama dengan metode yang diajarkan di sekolah. Karena gue belum bisa memahami materi yang anak gue bawa dari sekolah, akhirnya ya udahlah bikin simple aja, biar gue aja yang biar pakai metode yang gue bisa, yang akhirnya kata gurunya salah walaupun hasil akhirnya sama. Nah itu yang jadi sulit, salah satu jadi sulitnya. Yang keduanya yang pertama sih tadi sih, yang ngajarin anak tuh susah gitu, karena anak tuh nggak ada takut-takutnya orang tua kan, karena kita biasa ngemanja mereka, kita biasa mengarahkan ego mereka kayak gimana supaya si anak tuh gimana lah gitu kan. Kalau sama orang lain kan segan kan, sama gurunya pasti disuruh tuh jadi langsung gitu. Kalau sama orang tua kan kadang suruh ini itu juga nanti atau entar atau capek lah, pasti ada bahasa gitunya. Apalagi belajar gitu kan, namanya belajar tuh paling males. Gue juga ngerasa gitu, belajar tuh paling males. Dan kerasnya sekarang gue bodoh. Nah itulah resiko sekolah daring tuh kayak gitu sih. Jadi akhirnya ya sulit juga sih ya di masa pandemi sekarang. Tapi yang jadi anehnya, yang masih gue pikirin tuh, kenapa tempat hiburan kayak tempat rekreasi gitu udah pada dibuka, mau pada dibuka, tapi sekolah enggak. Memang mungkin takutnya takutnya coba-coba, jadi ajang coba-coba gitu sekolah dibuka. Terus takut ada tertular juga, karena kalau anak SD kan memang agak susah untuk diatur ya, bukan susah sih, belum bisa diatur secara tegas gitu. Mungkin nggak bisa social distancing atau protokol kesehatan lah yang sekarang berlaku gitu kan, belum tentu mereka bisa paham gitu. Yang ada ya namanya anak-anak ya main-main aja gitu, nggak ada social distancing, nggak ada physical distancing, nggak ada, kadang cuci tangan juga buat makan lupa gitu, main makan aja meminum gitu kan. Cuman dalam hal ini juga kita perlu cek juga, lihat tempat-tempat hiburan mall dibuka gitu kan. Kadang-kadang gue ngeliat juga anak-anak sekolah ya, usia sekolah lah, pada kesana gitu. Justru itu lebih riskan juga sih sebenarnya. Tapi memang ada solusi lain sih, walaupun ada yang ngelaporin juga, karena memang katanya dilarang untuk tatap muka. Tapi mau gimana lagi, toh kita nggak bisa ngajarin anak secara maksimal. Ya dalam hal ini kan gue kerja, istri gue juga kerja, anak gue belajar sama siapa gitu kan. Kalau guru memang kerjanya ngajar anak-anak, mungkin lebih fokus. Kalau gue kan udah kemana-mana. Bukan gue gak mau ngajarin anak, bukan, cuman gue masih bingung gitu. Secara pendidikan gue kan lebih ke hal yang sama dengan bidang kerjaan gue. Kalau guru ya memang mungkin ada fakultas PGSD atau jurusan PGSD gitu ya, mereka paham cara ngajar anak tuh kayak gimana. Ya itulah, walaupun kita udah ngerasain sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, tapi belum tentu kita paham buat kita ngajar orang gitu, ngajar anak atau ngajar siapapun itu. Berbeda dengan dengan mahasiswa sih. Soalnya kalau mahasiswa itu dituntut untuk berpikir kritis gitu. Jadi kita cuma ngasih umpan aja, nanti ada feedback dari mereka gitu kan. Kita ngasih masalah ke mahasiswa, nih kerjain tugas ini. Nah mereka langsung bisa paham gitu, walaupun tidak diterangkan secara detail oleh dosennya. Berbeda dengan anak SD atau SMP atau SMA, mereka harus harus disuapin lah. Kalau dimakan tuh harus disuapin. Tapi kalau mahasiswa mereka udah bisa nyuap sendiri, mereka udah bisa nyari kemana-mana sendirian gitu kan. Sedangkan anak SD mau nyari kemana, anak gue juga dibatasi untuk akses internet. Itu gue batasi banget gitu kan. Secara sekarang internet parah banget lah, kalau kita lihat gitu kan, unsensor semua. Walaupun pemerintah ada kebijakan sensor ini itu, tapi tetap aja materi-materi di dalamnya juga terkadang riskan untuk diketahui oleh
anak kecil lah, seumuran anak gue gitu. Makanya jadi dilema juga sih menurut gue sih. Tapi memang ada solusi sih, jadi ada tatap muka tapi nggak banyak kan. Jadi misalkan ada 5 orang anak, nanti gurunya yang keliling rumah. Nah, yang seperti itu juga sih, cuman ya gue nggak tahu sih itu efektif atau tidak gitu kan. Kasihan gurunya juga, nanti dia ke tempat sini tempat sana, dan itu sekolah cuma 1 jam dalam satu pertemuan gitu kan, dalam 1 minggu. Ya nggak tahu efektif atau enggak juga sih. Ya gitulah. Gue salut sih sebenarnya sama guru-guru gitu kan ya, apalagi guru SD tuh. Guru SD itu harus paham semua, gue lihat tuh. Contohnya kan gini, kalau SD kan gurunya itu juga kan, kecuali guru agama dan olahraga gitu, atau mungkin ada materi lain kayak bahasa Inggris, itu gurunya yang lain lagi. Dan si guru SD ini yang biasa jadi langsung jadi wali kelas itu kan, dia ngajar dari matematik, bahasa Indonesia, IPA, IPS, sejarah dan segala macamnya gitu sendiri. Kalau olahraga beda lagi ya, olahraga atau bahasa Inggris atau apa namanya, agama, itu kan beda lagi kan, ada guru khusus di situ. Tapi untuk yang lain-lainnya itu guru itu sendiri. Beda kalau SMP kan guru biologi aja, terus kalau guru matematik ya udah dia beda lagi gurunya, sampai ke karawitan gitu kan, seni dan budaya itu beda lagi gitu gurunya gitu. Kalau di SD kan enggak. Jadi salut buat guru-guru SD yang dalam hal ini paham semua materi. Aduh. Apalagi ya? Iya sih gitu sih. Jadi kadang bingung juga gitu. Gue juga bingung gitu, gimana caranya ngajar anak gitu kan. Serang kan seharusnya anak gue udah paham sana sini, dan materi yang didapat juga sangat minim untuk yang saat sekarang pandemi ini gitu kan. Dan pandemi ini juga gue ngelihatnya, bukan gue berkeyakinan terhadap teori konspirasi sih, jadiin informasi aja lah. Teori konspirasi jadiin informasi, terus fakta-fakta yang ada di berita itu juga jadiin informasi juga. Terkadang salah satunya benar, salah satunya bohong juga sih. Kadang dua-duanya benar juga, kadang dua-duanya salah lagi. Yang pasti jangan terlalu percaya dengan media mainstream lah. Media-media sekarang tuh kayak berita COVID ini juga kayak digede-gedein gitu kan. Secara sekarang Indonesia nyusul Cina dong. Bener gak itu tuh? Gitulah. Jangan ngebahas gitulah, nanti jadi salah. Karena teorinya pun masih teori, dan faktanya pun belum bisa jadiin fakta secara faktual gitu kan. Oh iya, ngomongin tadi yang pertama tuh musim sepeda gitu, itu kan adanya di CFD tuh. Sebagai pengganti CFD lagi. Iya, Car Free Day kan bahasa Inggris ya, berarti dibaca singkatannya juga CFD. Kalau kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya tuh CFD tuh Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Hari bebas bebas kendaraan bermotor, HBKB. Jadi nggak enak. HBKB. Kita bilang CFD aja lah. Iya, tadi gue bahas tentang CFD. Anjir, CFD. Jadi CFD itu di Jakarta kan diganti sekarang jadi pakai bersepeda gitu, karena memang Anies Baswedan juga dia akhirnya bersepeda juga gitu kan. Nah itu CFD sendiri yang gue tahu tuh kan ada di kota-kota gede lah gitu kan. Nah di kota gue juga ada sebenarnya. Dulu memang di kota gue tuh adanya di jalan protokol, jalan rame lah gitu. Bukan jalan protokol sih, jalan rame, jalan raya gitu. Itu Jalan Abdullah bin Nuh. Cocok sih sebenarnya, memang nggak ada kendaraan di situ kan. Banyak kendaraan yang situ, dan stop dulu buat acara CFD ini. Nah terus diganti ke daerah Jebrod gitu, ke dekat Pasar Induk. Cuman nggak ramai di situ karena sedikitan orang yang kesana. Terus ganti juga ke Hokoci, hutan kota Cianjur, dan jauh banget itu di situ. Akhirnya nggak ramai juga. Dan sekarang dekat perumahan gua nih, di jalan ke Terminal Rawabangun gitu. Nah di situ
gue ngelihat CFD ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu kan. Jadi pertama yang gue tahu tuh hari bebas kendaraan bermotor tuh untuk mengurangi polusi sebenarnya gitu. Walaupun jalan-jalan lain tetap, jalan-jalan yang lain gitu tetap dibuka ya. Cuman ya sedikit mungkin sedikit banget mengurangi polusi udara. Terus di situ juga buat masyarakat bisa jalan-jalan mungkin di jalan protokol gitu. Secara di Jakarta kan di Sudirman atau di Tamrin gitu kan, itu jalan yang sangat ramai sekali hari-hari biasanya, dan itu di stop kendaraan ke situ buat ajang olahraga atau jalan santai atau apapun itu. Tapi maknanya pun berubah sih seiring dengan waktu berjalan. Maknanya berubah jadi pasar kaget. Ya gimana enggak gitu kan. Kalau coba deh kalau jalan ke CFD itu kayak waktu dulu, siapa yang pernah nyobain tuh ke Gasibu? Gue waktu itu ke Gasibu tuh ya SMA atau kuliah lah gitu kan. Gasibu tiap hari Minggu pagi kan di situ banyak jajanan gitu kan, banyak pedagang-pedagang baju juga, banyak pedagang makanan, bahkan pedagang-pedagang aksesoris pernak-pernik itulah banyak. Nah sekarang CFD di kota gue di Cianjur itu juga sama kayak gitu. Itu sama kayak gitu. Jadi itu jadi tempat wisata kuliner, gue lihat tuh, wisata belanja dan wisata kuliner. Ada untungnya juga sih. Jadi hari Minggu kan biasanya kita malas-malasan gitu, mager. Kalaupun nggak mager ya udah kita mau nyari sarapan ke depan gitu, udah banyak banget sarapan di situ. Mau makanan ringan, makanan berat juga enak. Enak-enak lah gitu kan. Dan banyak variannya banyak gitu. Mau lo makan lontong sayur atau kupat tahu atau bubur ayam atau nasi uduk, banyak lah itu. Ada batagor juga. Terus kalau misalkan mau mau belanja baju juga banyak, ada baju-baju sampai daleman juga ada gitu kan, baju renang juga ada. Ya banyak lah baju-baju bekas ekspor gitu kan, bekas impor juga banyak banget, sisa impor sisa ekspor gitu banyak juga sih. Bahkan kalau misalkan mau beli hamster juga ada, beli pulsa juga ada. Banyak banget lah asli kalau kita ke CFD itu. Jadi sebenarnya bukan jadi CFD sih, tapi jadi pasar kaget gue lihat tuh. Keuntungannya ada sih ya, masyarakat sini juga mereka bisa jualan, bisa dapat penghasilan juga, apalagi di masa pandemi kayak sekarang kan. Terus kita juga yang dekat-dekat rumah dengan lokasi CFD-nya ya bisa nyari sarapan sih. Itu dampak positifnya di situ. Dampak negatifnya ya gitu, sampah di mana-mana biasanya. Jadi harus melibatkan Karang Taruna setempat lah untuk ngebersihin sampah gitu kan. Bukan berarti bukan berarti ntar kayak gimana gitu, tapi kalau sampah numpuk kan nggak enak juga dilihatnya. Ya gitulah. Ada juga sih dampak negatif yang lainnya, apalagi masa pandemi ini ya, orang berdesak-desakan lah di situ. Itu yang bisa kalau dalam hal ini ya bisa jadi ajang penularan lah. Apalagi ada yang nggak, masyarakat kan ada yang nggak pakai masker juga, cuek-cuek aja gitu kan. Nah itu saking berdesakan banyak orang, itu pasti kadang gue kalau lihat nih ya, kalau lihat ke sana gitu, ada yang dananya menor banget. Kayak mau ke mall aja, mall pinggir jalan. Emang di pinggir jalan kan mall kan, tapi tidak terbuka. Ada yang seperti itu niatnya mau ngapain sih? Itu mau mejeng atau apa? Atau jalan-jalan tuh gimana gitu? Tau lah. Tapi ada juga yang memang dia kadang bawa sepeda atau dia pakai setelan lari gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi lu lari-lari jauh-jauh gitu, bakar lemak. Makannya berat banget. Lontong sayur 2 porsi. Ya gitulah kalau gue lihat sih gitu sih. Ada yang memang apalagi ababil gitu kan, pakai hot pants, rambut pirang, lipstick,
kinclong banget gitu. Wah, ini mau kemana hai? Aduh, kacau lah zaman sekarang tuh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Untuk CFD tuh kayak gitu sih. Ya, saat ini menurut gue sih jadi pasar kaget sih. Tapi dampak positifnya banyak juga sih. Ya karena memang ada iuran kebersihan, bukan iuran kebersihan sih, memang ada ya iuran lah gitu ya, iuran kebersihan gitu yang nggak sih, nggak maksa sih, mau yang ngasih kalau enggak ya paling cuma 1.000 2.000 lah, 2.000 sampai 5.000 perak gitu kan, nggak ngurangin keuntungan banyak gitu kan. Tapi kita nggak usah bersih sampah, kadang-kadang kan yang paling males itu bersih sampahnya. Dan di situ juga nanti kan biasanya kalau di sini sih Karang Taruna yang dilibatkan, mereka yang bersih sampah dan mereka dapat uang jasa bersihnya dari iuran tersebut gitu. Ya lumayan lah daripada nganggur gitu kan. Jadi kan orang-orang yang sekarang para pemuda yang apa ya, anak-anak nanggung gitu, yang dia lagi SMP terus atau SMA awal-awalan gitu. Ada yang juga sudah keluar SMA tapi belum dapat kerja, kan lumayan dapat jajan dari situ. Jadi nggak terlalu gimana lah gitu, nggak terlalu nganggur banget. Kasian kan, mereka juga butuh jajan mungkin ya. Ya butuh jajan, terus buat ya mereka pada ngerokok juga lah, butuh beli rokok sama kopi gitu kan, supaya nggak terlalu ngebebani orang tuanya juga. Tapi ya gitu sih, indah banget sih buat gue. Pagi-pagi itu Minggu pagi, bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, belum mandi langsung ke depannya di sarapan. Kerasa sama gue sebenarnya. Tapi sih banyak banget sih jajanannya, dari mulai cemilan kayak stik udang atau basreng gitulah, sampai makanan-makanan berat banyak banget. Pagi-pagi juga ada yang jual bakmi, jarang-jarang kan pagi-pagi jual bakmi. Dan di situ ada sih. Ya gitulah. Apalagi ya? Udah sih. Oh iya, satu lagi sih untuk yang sekolah daring tadi, bolak-balik materinya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya gitulah untuk yang daring, sekolah daring juga harusnya pemerintah juga punya cara lain selain hal itu gitu, karena ya semua daerah infrastrukturnya bener gitu kan. Jangan dipukul rata semua kayak di pusat yang segalanya masih ada. Ya gitulah pokoknya. Udah ngalur ngidul karena udah jam 2. Oke, mungkin speak up gue segitu dulu aja untuk malam ini. Apalagi ya? Ya gitulah. Oke, that's all.